Oke, baik. Izin kita mulai aja ya. Mbak, kita tebak-tebakan hewan ya. Oke, mungkin kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi abang dan kakak semua. Perkenalkan, gue Rahadian Dwi Putra, biasa dipanggil Uta mesin 2014, yang insya Allah hari ini sebagai moderator untuk acara Radin, yaitu Ramadan Produktif Ilusin series yang pertama. Oke, baik. Rad, mungkin gue sedikit kasih gambaran apa itu Radin. Radin atau Ramadan Produktif Ilusin yaitu salah satu proker dari PDKI Ilusin yang akan hadir sebagai ruang untuk kita sama-sama bertumbuh di bulan, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Serta mungkin bisa mendapat insight-insight tambahan lainnya dari para alumni-alumni mesin yang sudah kita dengar sama-sama di luar sana sangat luar biasa. Selain itu, kenapa momentumnya pada Ramadan? Jadi pada prinsipnya, Ramadan ini bukan hanya untuk meningkatkan ibadah, tapi juga menjaga semangat belajar, semangat berbagi, dan tetap memberi dampak dimanapun kita berada. Yang nantinya, goal besarnya adalah Ilusin FTUI memiliki karir mentoring program yang berisikan alumni-alumni mesin UI yang luar biasa, sebagai narasumber atau sebagai tempat TW-TW bagi alumni-alumni lainnya yang ingin mendapat insight-insight tambahan dari pengalaman yang sudah uh, dimiliki dari alumni-alumni tersebut. Selain itu, eh, Radin ini bukan bukan hanya karena Ramadan ini bukan hanya alasan untuk eh, melambat, justru merupakan momentum untuk kita semua untuk menjelaskan niat, menambah wawasan, atau menambah semangat berbagi dari alumni-alumni dan juga semangat untuk berkontribusi. Baik, mungkin itu aja gambaran besarnya untuk Radin. Untuk series yang pertama ini kebetulan kita punya narasumber yang sangat luar biasa yaitu dari Kak Tania Mentari mesin 2014. Sebagai gambaran saat ini beliau bekerja sebagai Project and Facility Engineer di Energi Mega Persada yang telah berkiprah sebagai piping engineer mungkin lebih dari 7 tahun. Dalam karirnya, beliau telah menyelesaikan beberapa proyek strategis nasional yang merupakan proyek yang sangat dinantikan di Indonesia. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, kepada Kak Tania, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya udah kelihatan kan ya? Sudah, lah. Oke, Assalamualaikum. Selamat sore abang kakak dan teman-teman semua. Salam kenal, aku Tania. Sebelumnya, terima kasih udah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk datang ke acara seminar series yang diadakan oleh Ilusin di bawah bidang PDKI gitu ya. Makasih juga untuk kesempatan yang udah diberikan untuk saya bisa sharing tentang pekerjaan saya sebagai piping engineer. Nah, seperti judulnya, Things I Learned After Graduation as a Piping Engineer. Sebenarnya saya juga baru mengenal piping atau sistem perpipaan itu setelah lulus kuliah gitu ya. Eh, dan piping engineering sendiri menurut saya juga belum terlalu familiar di kalangan mahasiswa teknik mesin ataupun fresh graduate teknik mesin gitu. Padahal background piping engineer sendiri di industri itu kebanyakan teknik mesin atau teknik material. Karena piping engineering sendiri ini background-nya tuh sebenarnya banyak yang
sama kayak beberapa mata kuliah di teknik mesin kayak mekanika fluida, termodinamika, terus material dan mekanika desain gitu. Sebenarnya apa sih yang dikerjain sama piping engineer gitu. Jadi piping engineer itu em, sebuah disiplin di bawah mechanical engineering. Ini yang fokusnya untuk mendesain dan menganalisa sistem perpipaan agar bisa menjalankan fungsinya, yaitu untuk mengalirkan fluida dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan efisien gitu ya. Nah, seperti sistem perpipaan itu merupakan bagian besar dari industri gitu. Jadi seperti yang bisa kalian lihat di gambar di sebelah kanan atas, itu adalah salah satu segmen dari oil refinery plant. Dan terlihat kalau sistem perpipaan itu sebenarnya dominan gitu ya. Satu equipment bisa terkoneksi dengan lebih dari satu jalur pipa. Makanya piping itu bisa menyumbang 15-30% dari total biaya untuk membangun sebuah power plant dan butuh ratusan jam engineering dan konstruksi untuk mendevelop desain sampai ke fase konstruksi selesai. Kemudian sistem perpipaan juga ada hampir di setiap industri. Ada oil and gas, power generation, manufacture, dan petrochemical, bisa juga water treatment, dan lain-lain. Terus sebagai piping engineer ada beberapa software juga yang biasanya kita pakai gitu yang untuk menunjang pekerjaan. Yang pertama ada AutoCAD dan Navisworks, ini untuk desain. Yang kemudian ada HYSYS untuk analisa lebih ke proses ya pressure drop segala macam. Dan kemudian yang terakhir ada Cesar 2 ini untuk menganalisa flexibility analysis dari sistem perpipaan gitu. Nah, seperti judulnya lagi, Things I Learned After Graduation, jadi semua software ini juga baru aku kenali atau pelajari itu setelah di dunia kerja gitu. Jadi di dunia kuliah tuh paling cuma AutoCAD aja yang udah agak familiar, tapi untuk software lainnya itu semua dipelajarin setelah lulus gitu. Nah, eh, karena kebetulan saya memulai karir sebagai piping engineer itu di EPCI Company atau Engineering, Procurement, Construction, and Installation Company atau sering disebut sebagai kontraktor gitu ya, perusahaan kontraktor. Eh, Kemudian setelah lebih dari 6 tahun pindah ke industri migas. Nah, di sini saya menyadari ada beberapa perbedaan job desk untuk piping engineer sendiri di dua sektor perusahaan tersebut. Di kontraktor atau EPCI company, piping engineer bertanggung jawab untuk mendesain sistem perpipaan mulai dari material selection dan piping routing. Kemudian menganalisis sistem perpipaan yang sudah didesain dan assisting sampai proses konstruksi selesai. Jadi di kontraktor itu pekerjaannya lebih ke detail engineering, banyak banyak teknisnya gitu. Terus juga project base. eh, jadi misalnya project base itu maksudnya dalam sepanjang karir gitu, misalnya di perusahaan itu nggak selalu mengerjakan proyek dari sektor yang sama. Misalnya di tahun pertama itu bisa ada proyek tentang gas refinery gitu. Nah, terus di tahun berikutnya mungkin proyeknya itu tentang membangun plant geothermal gitu. Terus di tahun berikutnya mungkin bisa petrochemical gitu. Jadi beragam banget gitu. Nah, eh, dan pekerjaan dari mendesain sampai assisting konstruksi itu nggak dilakukan sama satu orang. Biasanya dalam suatu piping engineering division itu ada piping designer yang tugasnya mendesain rute pipa, kemudian piping material yang tugasnya untuk memilih dan memanage material, dan ada pipe stress analis yang bertugas untuk memverifikasi apakah rute yang sudah didesain itu sudah sesuai dengan code dan standar dan aman gitu. Nah, sementara itu di oil and gas sebagai owner company, eh, fokusnya itu untuk mengelola aset dan produksi gitu ya. Jadi piping engineer bertanggung jawab untuk menyiapkan project, development project, terus melakukan preliminary design terhadap development project tersebut, terus mereview dokumen engineering jika project sudah dikerjakan oleh kontraktor gitu. Terus lebih ke monitor day to day operation dan maintenance gitu.
fokusnya lebih ke sustainability dan development dari aset yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Nah, dari kedua sektor ini, menurut pengalamanku, EPC company ini cocok untuk fresh graduate gitu. Jadi, eh, karena dia tuh proyeknya beragam, kan ada oil and gas, terus ada power plant, ada petrochemical. Jadi, bagus untuk mencari pengalaman tentang teknis dari beberapa sektor industri. Karena walaupun sama-sama piping, tapi desain dan kalkulasi untuk oil and gas dan untuk petrochemical tuh berbeda jauh gitu. Jadi eh, karena EPCI ini ada beberapa proyek, jadi bisa belajar semuanya gitu. Dan setelah punya teknis yang kuat, background teknis yang kuat, itu nanti next step-nya bisa untuk melanjutkan karir ke sektor tertentu, misalnya oil and gas atau power plant di owner company. Nah, biasanya di owner company ini yang mengelola aset ini kita bakal banyak belajar tentang reliability dan development bukan hanya dari unsur teknis aja, tapi juga dari unsur non teknis seperti budgeting, proposal, perizinan dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa contoh dokumen engineering yang teknis banget dan ini juga semua dokumennya baru aku pernah lihat pas di dunia kerja gitu ya, pas kuliah belum pernah gitu. Jadi yang di kiri atas ini ada isometrik namanya. Terus yang di bawahnya ada plot plan. Jadi isometrik ini tuh routing pipa gitu loh. Jadi rute pipanya dari satu titik ke titik yang lain. Nah, kemudian yang di bawah ini plot plan. Plot plan itu sebenarnya kayak denah gitu ya, denah em, tentang posisi-posisi equipment dalam suatu plan. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah sesar model. Sesar model itu em, yang menggunakan software sesar tadi yang digunakan untuk menganalisa apakah routing yang pipa antar yang menghubungkan antar equipment itu udah aman atau belum, udah sesuai code dan standar atau belum gitu. Jadi ini sebenarnya gambarannya dan kalau di kontraktor ini kita yang bikin semua dokumennya, tapi kalau di owner ini kita yang review gitu apa yang udah dibikin oleh kontraktor gitu. Um, Next lanjut ke hal-hal yang lebih non teknis yang aku pelajari setelah lulus kuliah gitu ya. Yang pertama, em, teori itu penting, tapi teori aja nggak cukup gitu. Jadi sebagai engineer dari kuliah juga kita udah tahu ya, pasti basis yang kita gunakan di pekerjaan apapun itu adalah data, kalkulasi, dan code dan standar gitu ya. Nah, eh, saat kuliah kita juga udah terbiasa gitu apa menyelesaikan problem-problem solving bahkan ujian juga semua based on data dan hitungan gitu kan. Nah, bedanya di dunia kerja itu ada beberapa tantangan yang bikin teori aja belum cukup. Yang pertama, ternyata di dunia kerja itu data nggak selalu ada gitu. Entah data yang nggak lengkap, atau nggak kredibel, atau nggak sesuai dengan apa yang ada di lapangan gitu. Eh, untuk contoh pengalaman pribadi, waktu itu pernah ada project untuk modifikasi em, sistem perpipaan di area tangki, tapi area tangkinya tuh dibangun tahun 80-an gitu dan untuk data-datanya itu drawingnya masih manual. Jadi entah datanya udah nggak kredibel lagi atau datanya nggak kebaca gitu. Jadi itu salah satu challenge sebagai engineer gitu di dunia kerja. Nah, yang kedua itu di dunia kerja stakeholder-nya itu ada banyak banget yang terlibat mulai dari sesama engineer tapi beda disiplin. Misalnya kalau piping engineer biasanya tuh sering ber apa ya interaksi sama mechanical engineer terkait koneksi antara pipa dan equipment gitu. Sering juga sama proses engineer karena fluidanya tuh datanya dari proses gitu. Nah, eh, sering juga sama civil engineer karena data dari piping engineer tuh biasanya outputnya akan diberikan ke civil untuk bikin fondasi untuk support-support si pipa itu gitu. Nah, em, kemudian yang ketiga, problemnya ada on-site issue. Kadang apa yang di lapangan itu nggak selalu masuk perhitungan saat kita desain. Walaupun sebelum kita desain itu udah ada survei terlebih dahulu, tapi
untuk proyek-proyek yang besar gitu terutama ya, pasti ada masalah di lapangan yang mengharuskan kita buat rekalkulasi atau mengubah desain pipa gitu. Nah, eh, yang terakhir itu ada isu tentang productivity versus quality. Kadang kalau misalnya udah apa progresnya udah nggak sesuai dengan timeline atau memang dituntut untuk produktif dengan skema waktu yang tidak masuk akal, itu akan mengorbankan kualitas juga kalau tidak dikontrol dengan baik. Nah, em, dari banyaknya tantangan itu, teori atau data yang kita punya itu harus di-backup sama soft skills, diantaranya kemampuan komunikasi, problem solving, negosiasi, dan emotional control. Teori dan soft skill ini saling ketergantungan ya, jadi kita akan punya komunikasi, problem solving, dan kemampuan negosiasi yang baik kalau kita juga punya basis data yang kuat buat menyusun argumen atau strategi. Nah, beberapa tips untuk junior engineer atau fresh graduate untuk mengembangkan soft skill dan hard skill secara bersamaan di tempat kerja. Yang pertama itu belajar dari rekan kerja yang lebih senior gitu. Karena setiap kantor kan punya culture ya, dan yang tahu culture yang lebih baik itu kan pasti seniornya. Jadi kita harus tahu biasanya di kantor ini tuh cara penyelesaian masalahnya tuh kayak gimana gitu, dan itu beda-beda di setiap kantor gitu, pasti punya kultur yang berbeda gitu. Nah, em, terus kalau ke senior engineer tuh em, sebelum diskusi misalnya itu usahakan kita udah belajar dulu, udah research dulu gitu. Jadi pas ngobrol sama senior engineer itu lebih nyambung gitu. Nah, kedua jangan defensif gitu kalau misalnya kita buat salah, karena bikin salah itu normal banget, apalagi fresh graduate atau junior engineer gitu ya. Jadi em, kalau ditegur bisa diterima aja gitu dan evaluasi ke diri sendiri. Yang ketiga, organisasi emosi gitu ya. Jadi kadang deadline atau pressure itu bikin berpengaruh ke ke emosi gitu ya. Jadi baik itu diri kita ataupun orang lain gitu. Jadi belajar untuk nggak langsung eh, meledak pas ada konflik, terus belajar buat pause dulu pas mau ambil keputusan. Dan yang terakhir, untuk komunikasi dan negosiasi, sebisa mungkin buat penjelasan teknikal jadi sesimpel mungkin. Apalagi untuk menjelaskan ke orang-orang yang nggak satu bidang sama kita. Nah, ini ada contoh gimana cara kita mengkomunikasikan desain yang kita purpose. Jadi untuk piping engineer, adanya loop ini di line pipa itu normal banget. Tapi buat orang yang belum paham, pasti jadi pertanyaan gitu, kenapa pipa yang harusnya bisa lurus aja, tapi ini harus dibelokin dulu gitu. Nah, em, cara jawabnya mungkin kalau ke sesama piping engineer ya tinggal bilang aja ini hasil kalkulasi thermal expansion-nya nggak masuk gitu. Kalau misalnya tidak dibuat loop expansion loop di situ gitu. Tapi kalau cara ngejelasin ke orang yang nggak familiar sama term piping engineering gitu, mungkin bisa kalimatnya dibuat kayak jadi pipa ini fluidanya panas, dan kalau fluidanya panas pipanya akan memuai gitu. Dan kalau pipa memuai, mereka butuh space untuk pemuaian tersebut. Kalau space tersebut tidak disediakan, nanti pemuaian tersebut akan mengarah ke equipment yang connect ke pipa tersebut dan akan menyebabkan kerusakan pada eh, equipment yang terkoneksi tersebut gitu. Jadi biasanya kalau orang yang non engineering itu kan eh, ber- melihat seberapa besar dampak dari sesuatu yang kita ajukan gitu. Jadi misalnya finance kan nambah elbow di sini kan pasti, dan pipa di sini pasti lebih mahal gitu ya, lebih pricey. Tapi kita tetap harus pakai ini dengan argumen kalau misal equipment yang rusak itu bakal jadi lebih mahal gitu di mata apa untuk perusahaan dibandingkan menambah sedikit pipa gitu. Nah, em, pelajaran yang berikutnya ini kredibilitas itu tentang konsistensi ya. Jadi em, yang aku dapat dari dunia kerja ini sebenarnya yang menentukan kredibilitas seseorang itu bukan IPK tinggi atau universitas
ternama, sertifikasi, atau bahkan gender. Yang sebenarnya yang menentukan kredibilitas itu konsistensi dan profesionalitas. Jadi atasan kita nggak bakal ngelihat tentang IPK kita gitu selamanya, tapi yang atasan kita lihat itu progres. Dan sebenarnya emang IPK dan background pendidikan itu penting juga gitu ya sebagai pintu masuk ke dunia kerja. Tapi untuk keberlanjutan itu lebih penting sikap konsistensi dan profesionalitas itu. Dan terakhir, eh, tentang energi manajemen dan time management. Nah, dulu sempat mikir kalau time management itu kunci untuk productivity gitu ya. Tapi ternyata ada yang namanya energi manajemen juga. Nah, time management ini fokusnya untuk melakukan sesuatu lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit gitu. Sedangkan energi manajemen itu melakukan sesuatu lebih baik WO wajib dengan wajib tahu dan paham. melakukan sesuatu lebih baik dan dengan energi yang kita punya gitu. Jadi eh, mungkin mungkin kayak misalnya kita kerja 10 jam sehari gitu. Nah, itu belum tentu lebih produktif daripada yang kerjanya 8 jam kerja setiap hari gitu. Jadi tergantung dari seberapa bisa kita ngatur eh, efektif fokusnya di setiap harinya gitu. Terus misalnya sama-sama istirahat 8 jam sehari, tapi yang satu full tidur, yang satunya lagi 4 jam tidur, 4 jamnya lagi doom scrolling gitu. Nah, eh, dengan energi manajemen itu kita bukan cuma bisa atur waktu, tapi juga bisa mempergunakan waktu lebih baik lagi. Dan yang terpenting supaya nggak cepet burn out atau jenuh sama pekerjaan, kita harus tetap mengalokasikan energi buat hal-hal yang bikin kita hidup kayak olahraga, hobi, me time, terus ikut organisasi, dan mungkin karena sekarang lagi bulan puasa, mungkin bisa mengalokasikan energinya lebih banyak untuk ke ibadah juga gitu. Nah, sebagai penutup, kira-kira ini kesimpulan dari yang aku pelajari setelah lulus dan jadi seorang piping engineer. Yang pertama, skills itu membangun capability. Kemudian konsistensi membangun kredibilitas, dan energi itu membangun longevity. Sekian sharing dari aku, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada yang mau sharing juga dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali ya Kak Tania terkait dengan materi presentasinya. Jadi kalau di sini tadi beberapa highlight saya tangkap itu. Jadi selama di berkarir itu bukan hanya tentang hard skill, bukan hanya tentang theoretical, bukan hanya tentang semua yang kita pelajari di kampus, tapi perlu juga ada tambahan soft skill untuk mendeliver semua yang kita miliki agar bisa diterima oleh yang mendengarkannya. Salah satu contohnya tadi bisa dilihat di case-case, misalnya tadi ada desain pipa ya yang harusnya pakai elbow, terus kalau kita mendelivernya itu ke sesama piping itu bisa terdeliver dengan baik gitu. Namun untuk mendeliver ke disiplin lain seperti mungkin ke tadi ke tim finance atau tim procurement itu perlu adanya tambahan soft skill dari sisi komunikasi, dari sisi reason-reason yang lebih justified gitu ya, agar bisa diterima semuanya. Baik, terima kasih Kak Tania Mentari. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Untuk abang-abang, kakak, dan teman-teman semua yang ingin bertanya, mungkin bisa silakan, mungkin bisa hands up ya, raise hand. Nanti langsung kita persilahkan. Oke nih, yang pertama dari Bang Dimas Ali Raihan. Silakan Bang Dimas. Oke, sebelumnya thank you Bang Rahadian atas waktunya. Terima kasih juga untuk Kak Tania atas presentasinya yang cukup insightful. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Ali Raihan, biasa dipanggil Dimas, dari Teknik Perkapalan Angkatan 2021. Kebetulan saya juga baru fresh graduate dari UI itu tahun kemarin. Nah, sebelumnya saya izin bertanya Kak,
Satu pertanyaan aja. Eh, Kebetulan tugas akhir saya ini cukup linear nih Kak dengan apa namanya dengan topik yang dibahas yaitu rute perpipaan gitu karena di tugas akhir saya itu ngebahas terkait dengan optimasi rute perpipaan pada kapal. Nah, kan waktu saya ngerjain tugas akhir saya itu saya belajar otodidak tuh dari AutoCAD cukup mahir lah ya otodidak kayak menggunakan SolidWorks dan yang lain-lain gitu. Nah, kira-kira sebagai nilai tambah nih Kak apa namanya sebagai nilai tambah untuk saya masuk ke piping engineer. Kira-kira technical skill atau sertifikasi spesifik apa sih Kak yang paling dicari oleh perusahaan untuk saat ini ya Kak ya, supaya saya bisa langsung berkontribusi gitu dalam proyek piping engineer. Mungkin itu aja Kak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mungkin ada pertanyaan lain. Kita kumpulin dulu kali pertanyaannya ya, Tan ya. Biar nanti dijawab semuanya. Ada lagi yang ingin bertanya? Banyak yang ngantri mau nanya, cuman kayaknya belum ada kesempatannya kayaknya. Mungkin ya udah kalau gitu kita dijawab dulu. Mungkin dari Tania tadi pernah pertanyaan dari pertanyaan nih dari Maulana. Silakan. Ya, sebelumnya makasih Bang Rahadian untuk kesempatannya. Izin Bang, Abang dan Kakak sekalian, kenalin lagi, aku Maulana Sidarta, mesin 2020. Izin bertanya Kak, mungkin ini dari aku yang walaupun anak mesin tapi penasaran aja ya kayak, kan sekarang lagi marak-maraknya AI ini. Mungkin nggak sih kalau piping engineer ini digantikan AI? Tapi kalau misalkan enggak pun di mana kita sebagai manusia ini bisa bisa punya poin plusnya lah itu apa dibandingin sama AI yang ada. Dan kalau mungkin tadi sempat ngomong tentang eh oke itu aja dulu deh Abang dan Kakak. Thank you. Oke, baik. Maulana, tadi apa? Mesin 2020 ya? Ya Bang 2020 Bang. Oke, siap. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin satu orang lagi kesempatan untuk sesi pertanyaan ini. Oke, kalau gitu eh, mungkin dijawab dulu kali ya. Tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Dimas, yang kedua dari Maulana. Dari pertanyaan Dimas itu technical skill tambahan apa gitu yang mungkin bisa ditambahkan atau disarankan sesuai dengan pengalaman Kak Tania sebagai tambahan jika ingin menjadi seorang piping engineer. Terus yang kedua dari Maulana itu pertanyaannya saat ini maraknya gitu berkembangnya dari AI gitu. Terus poin plus apa aja atau apa aja yang bisa digunakan sebagai orang piping engineer untuk mendevelop atau mungkin bekerja sama gitu kali ya terhadap dengan berkembangnya AI tersebut. Silakan Kak Tania. Ya, makasih pertanyaannya untuk Mas Dimas dan Mas Maulana tadi ya. Jadi untuk pertanyaan pertama dulu, technical skill apa gitu yang bisa ditambah gitu. Sebelumnya ini sih, menurut saya apresiasi juga untuk Mas Dimas karena dulu sih pas tahun aku kuliah gitu ya, itu tuh nggak ada sama sekali yang tahu tentang piping engineering gitu. Jadi em, sama sekali nggak punya background atau concern untuk belajar ke arah sana gitu. Padahal sebenarnya di industri itu ya kayak tadi aku bilang banyak peluang kerjanya gitu di berbagai sektor. Nah, kalau untuk technical skill tambahan mungkin bisa mulai dari belajar yang namanya software Cesar, Cesar 2, Cesar II, Cesar 2 itu. Nah, itu sebenarnya banyak banget videonya di YouTube gitu. Jadi belajar dari YouTube aja tuh sebenarnya udah bisa. Jadi, nah, fun fact-nya juga aku terjun ke dunia piping engineering itu juga pertama kali karena waktu itu sempat ikut training di perusahaan aku yang pertama itu. Jadi dia ngadain training untuk Cesar 2 itu, Cesar 2 software untuk namanya pipe stress analysis itu. Nah, di situ benar-benar menurut aku itu softwarenya gampang gitu untuk dipelajari, simple gitu. Jadi mungkin bisa dipakai buat itu dulu karena em,
di apa ya, di market market talent market itu masih jarang banget tuh yang eh, bisa sesar gitu, dan itu eh, ya berguna gitu di hampir semua industri, baik itu dari kontraktor, kemudian owner di oil and gas, dan owner di semua sektor engineering gitu ya, kebanyakan sih itu sesar. Nah, terus mungkin skillnya lagi yang lain itu adalah bisa baca PNID, Piping and Instrumentation Diagram. Itu juga kita nggak, aku kalau aku pribadi pas kuliah tuh em, nggak belajar itu, padahal aku sempat kerja praktek di PLTU gitu ya. Sebenarnya kan harusnya tahu lah sedikit tentang itu, cuma waktu itu belum aware aja gitu. Sedangkan itu piping and instrumentation diagram itu digunakan gak cuma sama piping engineer, tapi juga digunakan sama mechanical engineer, process engineer. Jadi kayak eh, dokumen itu tuh yang jadi basic untuk semua desain eh, di plan apapun gitu. Jadi setiap plan tuh pasti punya PNID gitu. Jadi itu mulai dipelajari sih, karena itu agak PR juga ya, karena banyak simbol-simbolnya, dan itu butuh text time gitu kalau misalnya harus belajar sendiri gitu. Jadi kalau misalnya punya waktu sebelum ke dunia kerja, kalau misalnya udah bisa baca PNID terus ditambah tadi bisa sesar, itu kayaknya nilai plus banget sih buat em, ya fresh graduate gitu ya. Itu sih Dimas, semoga menjawab. Nah, ini langsung pertanyaan kedua berarti ya. Iya, Em, lanjut aja. Oke, tadi pertanyaan kedua dari Mas Maulana tentang AI dalam piping engineer gitu ya. Secara apa ya? Saat ini sih belum pernah ada gitu ya. Maksudnya belum pernah melibatkan AI sampai ke misalnya desain atau kalkulasi gitu ya. Sangat jarang, karena kenapa? Piping itu sangat spesifik gitu ya. Misalnya fluida yang mengalir apa, terus kemudian piping tersebut akan connect ke equipment apa, itu benar-benar specified, tergantung apa ya, tergantung proyeknya gitu. Jadi bahkan satu proyek aja tuh nggak bisa dibikin tipikal gitu, walaupun misalnya sama-sama oil and gas, sama-sama bikin a plan gas refinery gitu, tapi dalam dua plan tersebut pasti nggak mungkin bisa disamain gitu. Nah, mungkin kalau misalnya AI terlibat ya mungkin hanya untuk mm, pertama mungkin make sure tentang code dan standar gitu ya, karena di piping sendiri tuh code dan standarnya tuh banyak banget gitu. Jadi kita mendesain pipa itu harus sesuai sama code dan standar tersebut, dan itu kan nggak mungkin kita hafal di luar kepala gitu ya. Jadi kadang bisa make sure pakai AI itu untuk eh, kalau tentang ini tuh ada di bagian mana sih, ada di code dan standar yang mana sih gitu. Kadang pakai AI untuk itu sih. Tapi kalau untuk mendesain eh, kalkulasi, kemudian apa ya, menentukan material segala macam, itu benar-benar apa ya, specified. Jadi em, ya jadi perlu engineer gitu. Nggak bisa digantikan ya sama AI gitu sih. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Semoga jawaban dari Kak Tania bisa menambah insight atau menjawab dari pertanyaan dari tadi dari Mas Dimas sama Mas Maulana ya. Mungkin sekarang waktunya dari moderator yang ingin bertanya. Sedikit aja sih, Kak Tania. Dulu kan tadi kan udah dibilang bahwa di di kampus atau di teknik mesin sendiri itu sebagai piping engineer itu merupakan suatu hal yang nggak biasa gitu, dan itu tidak bisa didapatkan di atau tidak semuanya didapatkan materi tersebut di dunia perkuliahan. Nah, selain itu bagaimana sih maksudnya, eh, bagaimana, kan kadang-kadang kita sebagai fresh graduate nih bingung nih mau ke pekerjaan yang apa gitu. Ada yang kadang-kadang itu yang idealis, pengennya A, tapi udah ngelamar di A, B, C, D, tapi akhirnya dapatnya di D ya diterima gitu. Kalau dari Kak Tania, bagaimana sih Kak?
kenapa pilihan kakak itu dari lulus fresh graduate itu langsung ke piping engineer gitu. Dan dari mana aja kakak dapat info terkait dengan misalkan tadi pengembangan dari soft skill kakak atau pelajaran dari kakak itu untuk sebagai pelengkap dari teoretikal yang sudah didapat di dunia perkuliahan. Ya, makasih pertanyaannya Mas Uta. Jadi untuk sebenarnya nggak pernah kepikiran gitu ya buat jadi piping engineer gitu karena ya itu seperti yang dibilang dibilang di awal gitu dari saat kuliah bahkan sampai lulus aja tuh nggak aware kalau ada yang namanya piping engineering gitu. Nah, pertama kali dapat info tuh karena ya itu buat ngisi waktu luang setelah lulus itu ikut training lah, training CSR tadi, training pipe stress analysis tadi gitu. Jadi eh, sebenarnya kalau menurut aku di saat dalam kondisi fresh graduate itu kita boleh idealis tapi better jangan picky gitu ya. Jadi nggak apa-apa apapun training yang ada ya udah dipelajarin asalkan align gitu ya, jangan mencar-mencar gitu. Misalnya oh ya udah pertama kali nemu training piping engineering ya udah ikut training piping engineering dan setelah itu menggali lagi ke arah piping engineering gitu. Jadi tujuannya ada gitu. Dan alhamdulillah juga kemarin setelah ikut training itu kebetulan perusahaannya langsung butuh pipe stress engineer gitu kan. Jadi langsung masuk ke perusahaan kontraktor tersebut gitu. Nah, em, alhamdulillahnya lagi seperti yang tadi aku bilang sih. Jadi kalau misalnya pengen punya kredibilitas itu bukan ditentuin dari IPK segala macam ya, tapi dari konsistensi gitu ya. Nah, konsistensi itu salah satunya termasuk konsisten buat belajar dan cari tahu gitu. Jadi em, apa ya? Pasti awalnya tuh tahu yang basic-basic dulu. Cuma seiring dengan berjalannya waktu pasti kan dilibatkan ke dalam project-project yang mungkin lebih tingkat kesulitannya lebih susah gitu. Nah, di situ waktunya buat belajar gitu dan selama masih ada senior engineer dan biasanya kalau misalnya di EPCI atau kontraktor itu biasanya ada quality control gitu ya. Nah, quality control dokumen sebelum itu nanti disubmit ke owner. Jadi eh, mereka biasanya yang udah sangat-sangat berpengalaman gitu. Jadi jangan malu buat tanya-tanya sama engineer-engineer yang udah jauh lebih senior gitu. Nah, kalau misalnya kita apa dekat sama mereka juga itu pasti akan banyak manfaatnya selain selain juga tentang pembelajaran teknis, non teknis gitu. Nah, nanti juga bakal dapat yang namanya link juga lah gitu mungkin buat karir ke depannya gitu. Jadi untuk fresh graduate intinya ya harus harus apa ya? Yang pertama jangan picky sama kerjaan kantor karena zaman sekarang buat dapat pekerjaan aja kan saingannya juga udah luar biasa sulit gitu ya. Jadi yang penting kerja dulu aja, terus eh, di tempat kerja itu usahakan banyakin belajar teknis, terus non teknis dan membangun link gitu. Nanti ke depannya itu akan mengikuti sendiri gitu perkembangannya. Ntar bisa milih karir ke arah yang lebih spesifik, yang mungkin misalnya di awal pengen Pertamina nih, tapi bisanya masuk kontraktor dulu, nggak apa-apa, nanti mungkin 10 tahun, 20 tahun kemudian bisa masuk ke Pertamina gitu dengan experience yang udah dimiliki gitu sih. Oke, baik. Sangat ini banget ya. Berarti sebagai seorang misalkan sebagai fresh graduate atau junior engineer ini berarti tidak hanya mengedepankan tentang teknik itu juga iya, tapi perlu adanya membangun tadi membangun relasi, terus menambah wawasan atau insight dari senior senior, terus membangun connection juga ya agar seperti investasi ya nantinya investasi yang sekarang bakal membuahkan hasil di jangka panjang. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari abang kakak semua. Oke, baik. Kalau mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, kebetulan kami ada grup juga ya bersama Kak Tania. Mungkin yang saat ini
belum sempat untuk bertanya atau belum kepikiran untuk bertanya seperti apa, dan mungkin nanti setelah sesi akhir acara ada pertanyaan, boleh abang dan kakak semua join di grup kami. Itu ada sudah kita taruh di chat ya, mungkin bisa langsung join aja. Di itu ada diskusi bersama pembicara. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau mau nanya, misalkan, Kak, misalkan aku ada pilihan A atau ada pilihan B gitu. Tapi yang A ini seperti apa, B seperti apa, mungkin dengan pengalaman Kak Tania lebih jauh bisa menjawab akan hal itu. Atau mungkin ada pertanyaan, misalkan, Kak, aku lagi ada masalah nih aku lagi desain pipa gitu. Namun desain pipa ini masih masih belum eh, acceptable gitu kan dari sisi desainnya. Biasanya seperti apa sih kayak gitu. Itu bisa langsung bertanya di grup diskusi bersama pembicara yang sudah ada di kolom chat. Silahkan gabung atau join grup tersebut untuk memberikan pertanyaan lebih lanjut kepada Kak Tania. Karena kan bertanya ini udah dari zaman kita kuliah, dari mulai junior, dari mulai middle, angkatan kedua, angkatan ketiga, sampai alumni pun namanya bertanya harus tetap dilakukan. Kalau dulu istilahnya TW-TW mungkin ya. Oke, baik. Mungkin itu aja sesi kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Tania yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri acara kami dari PDKI Lusin, dan juga dari teman-teman yang sudah, abang dan kakak yang sudah dan sudah mendengarkan presentasi atau mendengarkan salah satu proker dari PDKI Ilusin FTUI kali ini. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. Mungkin sebelumnya mohon maaf bila kami atau saya atau PDKI ada salah-salah kata, karena kan yang namanya bulan Ramadan tempatnya saling memaafkan. Selain itu mungkin saya ada refleksi sedikit singkat, karena ini salah satu kewajiban kami di PDKI di proker ini, yaitu memberikan refleksi singkat. Gambarannya kayak gini, Ramadan itu selalu punya cara untuk kembali untuk pulang, yaitu pulang ke kampus, pulang ke kampus itu maksudnya kembali belajar, kembali ke niat yang lurus, kembali ke semangat belajar, dan kembali ke nilai-nilai kebaikan yang dulu mungkin kita sudah lakukan yang sekarang terlupakan. Mungkin sekarang kita udah lulus dari alumni, jadi fresh grad, sekarang jadi kerja, udah ada di profesi apapun yang profesi yang kita tempati saat ini. Tapi jangan lupa bahwa yang paling penting bukan seberapa kita jauh melangkah, tapi seberapa besar tempat yang kita. Mungkin itu aja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Kembali lagi mungkin minggu depan ada Ramadan atau Radin Series Volume 2 bersama alumni-alumni lain yang sangat luar biasa. Mungkin bisa bertukar pikiran, bertukar wawasan lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Dadah. Iya, Bang. Waalaikumsalam. Dulu kali Makasih guys. banyak.